Halo teman-teman, kali ini kita akan mengenal visual image dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan yang abstrak, biasanya kita menyampaikannya menggunakan visualisasi dari objek yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, agar persepsi yang mereka miliki sama dengan apa yang kita inginkan. Nah, apa sih visualisasi itu? Dalam buku ini dikatakan visualisasi adalah proses membuat suatu objek, misalnya manusia, benda, kegiatan, dan lain-lain menjadi gambar, sehingga mengandung suatu makna. Nah, bagaimana sih cara visualisasi yang baik? Ada 3 cara visualisasi yang baik menurut Willman, yakni menggunakan pictorial symbols, graphic symbols, dan verbal symbols. Pertama, pictorial symbol. Simbol ini berupa patung, foto, model 3 dimensi, dan ilustrasi dari suatu objek yang memiliki kemiripan hampir sama seperti objek aslinya. Simbol ini bagus untuk dipakai ketika ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak sekolah dasar. Berikut ini contoh-contoh dari pictorial simbol yang berupa foto, patung, dan ilustrasi dari gajah. Yang kedua, grafik simbol. Simbol ini bisa digunakan untuk anak-anak remaja di jenjang SMP sampai SMA. Menurut Motley, ada 3 kategori grafik simbol. Yang pertama, image related graphic, di mana biasanya simbol ini merupakan gambar bayangan dari objek aslinya dengan memiliki detail, seperti contoh gambar ini. Yang kedua, konsep related graphic. Simbol ini hampir sama seperti yang sebelumnya, akan tetapi dengan detail yang lebih sedikit, seperti contoh gambar ini. Yang ketiga, arbitrary graphic, di mana simbol ini hanya berupa bentuk geometris dari objek aslinya, seperti contoh gambar di bawah ini. Nah, simbol yang ketiga adalah verbal symbol. Simbol ini hanya berupa kata benda atau kalimat deskripsi yang menggambarkan objek aslinya. Simbol ini bisa digunakan untuk remaja SMA hingga orang dewasa. Contoh dari kata benda itu seperti ini. Sedangkan kalimat deskripsinya seperti ini. Nah, sekarang kalian dapat melihat perbandingan dari ketiga simbol tersebut pada tabel berikut ini. Semakin kita menggunakan simbol yang ada pada bagian kiri, maka simbol itu akan semakin konkret atau mudah dipahami. Sedangkan semakin ke kanan, akan semakin sulit untuk dipahami oleh orang lain. Nah, semoga kalian memahami tentang visual image ini ya. Berikut ini sumber utama dan sumber gambar yang saya pakai pada video ini. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat untuk terus belajar.